dan meliputi: satu, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Yang kedua, semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsip fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagai penjelasan, penafsiran, perincian hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dilihat dari segi jumlah terawihnya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu satu, sunnah mutawatir atau yang artinya sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. Kedua, sunnah masyhur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang tiga, sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Yang kedua, sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidak sesuatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang-orang yang memberikan sampai kepada sumber Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Hadis muktawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mursal, hadis yang riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-ijma. Gantian nih.